Satu, semangat pagi, pagi. Baik teman-teman, ini adalah materi minggu ke-7 ya teman-teman, pengantar sistem operasi. Baik, kita lihat materi di minggu ke-7 ini tentang apa sih ya. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Ya. Namun sebelum kita mulai pertemuan pada minggu ini, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur karena masih diberikan kesempatan untuk belajar dan berbagi ilmu teman-teman ya. Kemudian yang kedua, marilah kita berdoa semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat mudah terserap dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, marilah kita berdoa semoga teman-teman khususnya ya yang di semester 1 ini nantinya bisa menyelesaikan pendidikan ini ya, pendidikan S1 tepat waktu dan di waktu yang tepat. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih jika teman-teman nanti bisa lulus lebih cepat ya, wah ini luar biasa ya nanti kalau misalkan teman-teman bisa lulus lebih cepat ya. Jadi mari sebelum kita awali perkuliahan pada pagi hari ini, kita buka dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi materi pada pertemuan hari ini itu adalah mengenai peranan dan hubungan antara proses bisnis dan sistem informasi pada suatu organisasi atau perusahaan. Jadi di sini ada beberapa kata kunci teman-teman ya. Yang pertama kata kuncinya adalah proses bisnis ya. Jadi di sini ada proses bisnis yang merupakan bagian dari materi pada minggu ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua dia dihubungkan dengan sistem informasi ya. Kemudian juga ada sebagai objek yaitu suatu perusahaan, organisasi atau perusahaan ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, untuk sub CPMK ya. Sub CPMK pada materi ini adalah menjelaskan tentang peranan dan hubungan antara proses bisnis dan sistem informasi pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, diharapkan dari materi ini nanti teman-teman bisa ya satu bisa menjelaskan dengan tepat atau ketepatan dalam menjelaskan ya. Ketepatan dalam menjelaskan pemodelan proses bisnis ya. Lintas fungsional. Jadi nanti ada beberapa fungsional ya yang berada di bidang sistem operasi, sistem informasi seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan dalam menjelaskan rekayasa proses bisnis. Jadi nanti kalau kita membahas tentang proses bisnis itu kan nggak selalu nanti lurus ya teman-teman. Jadi kadang karena suatu hal ya, sehingga proses bisnis dalam suatu perusahaan itu harus harus segera dievaluasi karena misalkan tidak sesuai dengan target, misalkan harus ada evaluasi dalam suatu perusahaan seperti itu. Biasanya kalau tidak mencapai KPI, misalkan targetnya tidak tercapai ya, itu nanti akan ada evaluasi. Maka di dalam menghadapi hal itu perlu dilakukannya rekayasa proses bisnis ya. Jadi nanti kemudian dilakukan langkah-langkah selanjutnya yang kira-kira bisa mengembalikan tujuan awal ya, mengembalikan proses bisnis perusahaan agar bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan ya di awal seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ketepatan dalam menjelaskan pengelolaan ya. Ini kata kuncinya adalah pengelolaan ya. Dan peningkatan proses bisnis ya. Nah ini
Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ketepatan dalam menjelaskan dukungan sistem informasi ya dari proses bisnis yang ada ya dalam suatu perusahaan. Itu apa sih dukungan ya? Apa sih dengan adanya teknologi informasi atau sistem informasi ini ya, apakah semakin membuat efisien dari proses bisnis yang ada di suatu perusahaan, ataukah malah menghambat ya, seperti itu. Nah, nih nanti akan ada hubungan seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Materi pokok bahasanya dari RPS tadi ya, dari capaian tadi sub CPMK tadi kemudian diturunkan menjadi ini ya. Kemudian ada rekayasa bisnis, proses bisnis ya tadi di sub CPMK kedua. Kemudian ada pengelolaan dan peningkatan proses bisnis. Kemudian ada dukungan sistem informasi terhadap tekanan bisnis dan respon organisasi ya. Oke, kemudian materi pendukungnya ini adalah kita ambil dari dua buku yang menjadi referensi utama dalam proses pembelajaran mata kuliah pengantar sistem informasi, yaitu e-book pertama yaitu kita ambil dari chapter kedua ya, Organizational Strategy. Ini bukunya bukunya Pak Rainer ya, yang pertama ini Organizational Strategy, Competitive Advantage and Information System. Nah, nih. Kemudian dari e-book yang kedua atau bukunya Bu Patricia ya, itu di chapter kelima, Information System for the Enterprise ya. Di ini teman-teman ya, kita ambil dari dua referensi ini ya. Oke, kemudian di background diperjelas ya. Diperjelas di bagian chapter 1 ini ya. Ini ada business process tadi ya, ada cross functional process ya. Kemudian ada information system and business process ya. Ini dijabarkan lagi ya, diperjelas lagi. Kemudian business process sendiri itu rekayasa tadi ya, ada business process re-engineering ya. Kemudian ada business process improvement. Kemudian ada business process management ya. Jadi ada 3 hal ini yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Uli ya. Oke. Kemudian ada business pressure, organization response, and information technology support ya. Nah ini, jadi ini adalah dari buku pertama ya. Kemudian ada competitive advantage and strategic information system ya. Nah ini competitive advantage ini sudah dibahas ya di pertemuan selanjutnya ya, tentang apa, Porter competitive force model ya. Jadi ada 5 ya, kalau nggak salah ada 5 faktor ya, ada 5 faktor model dari Porter ini yang mempengaruhi competitive advantage di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian ada Porter value chain model ini tapi nggak semuanya dijelaskan ya, hanya salah satu aja sebagai apa, penambahan wawasan ya. Kemudian ada strategic for competitive advantage ya, ada strateginya agar suatu perusahaan itu bisa mencapai kompetisi bersaing ya. Kemudian ada business information technology alignment, jadi arahnya kemana itu nanti di sana. Tapi ini di dalam buku pembahasan Pak Rainer ya, buku yang pertama. Kemudian di buku yang kedua untuk materi ini ya, itu nanti, tapi memang nggak semuanya teman-teman ya, ada yang apa disinggung, ada yang dilewati juga, hanya sebagai tambahan aja ya buat teman-teman. Kemudian ada finance management ya. Di finance management ini nanti ada komponen financial information system ya. Kemudian ada human capital management ya, ada HCM matrix ya. Kemudian ini beberapa dibahas di pertemuan selanjutnya ya, seperti itu. Kemudian ada managing the supply chain fundamental, ini juga
dibahas di pertemuan selanjutnya kalau saya lihat ya. Kemudian ada Customer Relationship Management atau CRM ya. Nah, ini ada goal metricnya, kemudian ada strategies and technology ya. Kemudian ada tentang ERP juga ya. Nah, mempelajari tentang komponen ERP ini kalau nggak salah di materi-materi selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Dan ada integration strategi mengintegrasikan ERP-nya itu ya. Kemudian implementation issue, karena implementasi teknologi atau sistem informasi itu pasti ada tantangan ya, ada permasalahan. Nah, itu yang akan kita pelajari di mata kuliah sistem informasi ini. Semuanya nggak dalam satu pertemuan ini, tapi ada beberapa yang dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian kita ke part 1 ya. Part 1 ini yang menjelaskan adalah saya nanti di part kedua dan ketiga kalau nggak salah ya, itu nanti dijelaskan oleh Bu Uli ya. Sudah ada penjelasannya. Oke. Part 1 tentang pemodelan proses bisnis lintas fungsional ya. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang proses bisnis, kita terlebih dahulu ya harus mengetahui proses bisnis itu apa sih ya. Proses bisnis itu apa sih? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi proses bisnis adalah kumpulan aktivitas terkait yang terus-menerus yang menciptakan produk atau layanan bernilai dari organisasi ya, mitra bisnis atau pelanggannya ya. Proses bisnis melibatkan 3 elemen mendasar ya. Kalau kita membahas tentang proses bisnis suatu perusahaan itu ada 3 komponen utama ya. Yang pertama yaitu input. Input ini bisa kalau kita analogikan di dalam suatu sistem komputer itu kayak masukan ya. Jadi masukan itu di sana ada bahan, kemudian bisa berupa bahan, bisa berupa bisa berupa raw material ya, bisa macam-macam ya. Kemudian bisa juga layanan ya, tergantung suatu organisasi atau perusahaan itu bergerak di bidang apa. Dan informasi yang mengalir melalui dan diubah sebagai hasil dari aktivitas proses ya. Jadi bahan ini inputan ini adalah sesuatu yang di situ masih sebagai sesuatu yang mentah ya, sesuatu yang butuh untuk diolah seperti itu ya, yang akan diolah, yang akan dikelola seperti itu ya, tuh di inputannya. Kemudian selain input ada sumber daya atau resource ya. Nah, ini biasanya sumber daya atau resource itu adalah human resource management atau human resource ya, sumber daya manusia biasanya. Itu karena meskipun suatu perusahaan itu dijalankan menggunakan IT misalkan ya, atau menggunakan mesin misalkan ya, tetap membutuhkan yang namanya human resource atau orang ya, sebagai sumber daya manusia, dan peralatan yang melakukan aktivitas prosesnya. Tergantung ini, kalau misalkan perusahaannya bergerak di bidang telekomunikasi ya, misalkan kayak Telkomsel ya, kayak Telkom itu kan berada di telekomunikasi, maka ada mesin-mesin, ada IT juga di sana, tapi yang menggerakkan ya, yang mengkoordinir, yang memanajemen adalah manusia atau human resource. Kemudian ada output ya, output ini adalah hasil dari input yang diolah ya, diolah oleh human resource, bisa oleh mesin juga bisa ya. Kemudian itu menghasilkan output atau produk atau layanan yang dibuat oleh proses. Jadi setelah bahan itu dimasukkan kemudian diolah menjadi sesuatu yang di situ siap untuk diberikan kepada customer ya, kepada customer atau pelanggan atau sasaran ya, objek dari layanan kita, objek dari proses bisnis kita, seperti itu. Oke, kemudian ada kita masuk ke cross functional process. Apa sih ini? Proses bisnis lintas fungsi adalah
tidak adanya area fungsional tunggal yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Jadi di dalam suatu perusahaan, proses bisnis suatu perusahaan itu tidak bisa dia berdiri sendiri ya, tidak bisa hanya satu komponen saja seperti itu, tidak bisa hanya satu proses bisnis saja. Biasanya ada beberapa proses bisnis yang di situ harus di-alignment-kan, harus harus diselaraskan seperti itu ya teman-teman. Sebaliknya, beberapa area fungsional berkolaborasi untuk melakukan proses tersebut agar proses lintas fungsi berhasil diselesaikan. Setiap area fungsional harus menjalankan langkah-langkah proses spesifiknya dengan cara yang terkoordinasi dan kolaboratif ya. Ya, jadi dari beberapa fungsional proses yang berbeda-beda itu kemudian di-alignment-kan ya, dikolaborasikan ya, dikoordinasikan seperti itu sehingga bisa menjadi suatu proses bisnis yang optimal ya untuk menjalankan target-target perusahaan, untuk mencapai target-target dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian dari cross functional proses ini ada proses pengadaan misalkan ya. Proses pengadaan itu mencakup semua tugas yang terlibat memperoleh bahan yang dibutuhkan secara eksternal dari vendor ya, bisa dari vendor, bisa dari pihak ketiga ya, bisa dari luar ya, seperti itu. Pengadaan terdiri dari 5 langkah yang diselesaikan di 3 area fungsional perusahaan yang berbeda, yaitu warehouse ya atau gudang. Nah, gudang ini sebagai penyimpanan barang atau bahan atau inputan yang sudah diadakan tadi. Kemudian bisa pembelian atau purchase ya, kemudian ada akuntansi, pencatatan ya. Jadi pengadaan itu tidak lepas dari 3 komponen ini ya, 3 area fungsional ini, yaitu gudang, pembelian, dan akuntansi. Karena segala sesuatu ya yang dibeli, yang diadakan, yang uang yang dikeluarkan itu harus dicatat dalam sistem keuangan, dalam manajemen keuangan yang baik ya, agar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Karena selalu dipertanggungjawabkan di akhir periode biasanya seperti itu. Makanya semuanya di sini dibutuhkan akuntansi ya atau pencatatan. Kemudian ya teman-teman, kemudian proses pemenuhan. Nah, proses pemenuhan ini berkaitan dengan proses pesanan ya, berkaitan dengan proses pemesanan. Pemenuhan dipicu oleh pesanan pembelian pelanggan yang ditetapkan oleh departemen penjualan ya, seperti itu. Oke, nah ini beberapa cross functional process, beberapa area yang ada di bukunya Pak Rainer ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pak Rainer ya, halaman 35. Ini ada accounting business process ya. Accounting business process itu meliputi apa saja sih? Ini biasanya hubungannya dengan keuangan ya, dengan uang ya, seperti itu. Ada managing account payable ya, manajemen akun pembayaran ya. Kemudian ada managing account receivable ya, penerimaan. Kemudian ada reconciling bank account ya. Ada rekonsiliasi ya antara akun bank ya, dan banyak lagi lainnya ya. Ini teman-teman bisa ini banyak ya ternyata ya, ada tentang invoice, ada tentang cash ya, kemudian ada month end close ya, tutup buku setiap bulan seperti itu, ada virtual close juga. Nah, ini di accounting business process. Ada finance business process, ada sendiri ternyata di bagian keuangan ya. Ternyata memang lebih detail ya teman-teman ini. Kemudian ada marketing business process, pemasaran ya, tentang pemasaran. Ini macam-macam juga, cukup banyak juga ya. Kodenya, nah ini ada ACCT, ada finance, kemudian ada MKT, ini marketing. Kemudian ada production or operational management business process. Ada juga kegiatan operasionalnya ya, atau kegiatan produksinya. Kalau manufaktur biasanya produksi, tapi kalau misalkan layanan itu bisa operasional ya. Dan itu selalu ada teman-teman. Ini nanti tinggal disesuaikan dengan
jenis perusahaannya ya. Biasanya kalau di dalam sistem ERP atau di dalam sistem CRM itu disingkat POM ya, purpose ya, production or operational management atau POM ya, seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ya. Kemudian ada lanjutannya lagi, cross functional process, masih lanjutannya ya. Itu ada human resource business process ya. Ini selalu ya. Ada HRM ya, human resource management ya. Nah ini mengenai kepegawaian, biasanya mengenai sumber daya manusia ya, macam-macam ini banyak ya teman-teman ternyata. Oke, kemudian ada manajemen information system business process ya, MIS-nya. Jadi jika dia melibatkan tentang information system teknologi atau information teknologi atau IT ya, di sana ada IT, maka harus ada ya proses bisnis yang membahas tentang ya, yang dia itu berkecimpung ya di bidang manajemen information system ya. Nah, jadi ini kalau era sekarang ya, kalau era sekarang, eranya IT ini sudah harus ada kayak gini ya. Ada antivirus control, kemudian ada computer security issue, incident reporting ya. Jadi mesti ada ya. Kalau misalkan kita menerapkan IT ya, apalagi kita perusahaan yang menggunakan internet misalkan, pasti ada computer security issue ya, Jadi di mana di sana ya di manajemen, di analisis ya resiko-resiko yang kemungkinan terjadi berkaitan dengan keamanan komputer, keamanan internet, keamanan jaringan, macam-macam ya. Itu karena kita berkecimpung dengan internet. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ada training komputer user ya. Jadi ada pelatihannya ya, pelatihan penggunaan komputer ya kepada usernya itu agar bisa digunakan dengan produktif dan optimal seperti itu. Kemudian ada komputer user atau staff training ya, staffnya juga dilatih seperti itu ya. Ada pelatihannya, ada pendidikannya seperti itu. Kemudian applying disaster recovery procedure juga ada, bagaimana prosedur ya menganalisis, mengantisipasi adanya bencana alam misalkan. Recovery-nya kayak gimana kalau misalkan servernya itu kena bencana banjir, longsor ataupun gempa bumi ya. Nah itu harus ada prosedur untuk mengantisipasi ya jika hal itu terjadi. Kemudian ada applying electronic mail policy ya, kebijakan mengimplementasikan ya teknologi email misalkan. Nah, penggunaan email ini agar optimal ya, agar bisa digunakan dengan baik, agar tidak disalahgunakan seperti itu. Kemudian ada generating internet use policy ya, jadi kebijakan penggunaan internet ya. Nah ini, jadi internet itu digunakan bagaimana cara penggunaannya di dalam suatu perusahaan, misalkan dia dijalankan di jaringan yang topologinya itu LAN misalkan ya, local area network, itu kayak gimana. Kemudian kalau misalkan di model WAN ya, wired WAN ya. Oke, kemudian nah ini ada business process for ordering a ticket from airline website. Ini contoh, salah satu contohnya ya, business process ya, atau business process ini simpelnya biasanya kita nyebutnya dengan SOP teman-teman ya, SOP ya, dengan SOP business process standar operational procedure biasanya kayak gitu ya. Nah ini kalau contohnya ini, kalau misalkan di suatu pemesanan etiket ya dari website penerbangan tertentu ya. Nah ini traveler ini sebagai pemesannya, usernya ya. Nah ini dia merencanakan tripnya ya, kepergiannya, merencanakan travelingnya ya. Kemudian dia cek flight ya, mengecek, barangkali teman-teman di sini sudah pernah mengalami ya,
cek flight ya, mengecek penerbangannya, jadwalnya seperti itu ya. Kemudian apakah kursinya tersedia ya, masih tersedia apa enggak? Kalau misalkan masih tersedia ya, itu berarti bisa lanjut. Kalau misalkan enggak tersedia, harus cek flight lagi, dicek dengan cara apa? Mencari alternatif penerbangan ya di tanggal lain ya, di tanggal lain atau di hari yang lain atau di pesawat yang lain, di airlines yang lain seperti itu. Dan baru kalau misalkan sudah ketemu masih tersedia, baru lanjut submit tiket order ya. Maka kemudian kita submit dengan menekan tombol tertentu seperti itu. Kemudian setelah submit ya, ini lanjut ke Airline website ini, receiver tiket order. Maka kita nerima tiket ordernya. Biasanya ini masuk ke email ya. Biasanya itu bisa masuk ke email. Saya dulu pernah ya. Ini bisa masuk ke email. Ya. Email. Ya ini mohon maaf ini pakai ya. Bisa masuk ke email ya, kemudian bisa masuk juga ke SMS ya, ke message juga bisa. Kalau saya dulu pakai Traveloka ya, mohon maaf ya ini saya sebut merek ya, teman-teman terserah nanti pakai apa. Sekarang banyak sekali ya agen-agen tiket ya. Reserve tiket online. Nah, kemudian confirm ya, confirm seat available ya. Nah, kalau sudah tersedia, kemudian lanjut ya. Kalau nggak tersedia ini notify traveler ya, akan muncul notifikasi dari muncul notifikasinya nanti. Kemudian receive seat ya, maka kemudian disetujui ya. Kemudian use credit card. Nah, pembayarannya nanti pakai apa? Transfer atau credit card ya. Kalau misalkan tidak credit card berarti pakai apa ya? Nah, misalkan itu. Misalkan ya frequent flyer mileage sufficiency ya, subtract mileage from frequent flyer total mileage ya ini. Kemudian misalkan pakai yang lain ya, misalkan nggak credit card berarti nanti dilanjutkan dengan confirm flight ya, kemudian dibayar, kemudian lanjut ke confirm flight, kemudian ya ya charge credit card. Kalau misalkan credit cardnya charge, langsung charge. Kalau credit card kan kita nggak usah transfer ya, langsung masuk ke tagihan gitu ya. Kemudian kalau no berarti nanti akan muncul notifikasi ya. Kemudian kalau yes ya, charge oke ya. Nah, confirm flight ini, kemudian dikonfirm, konfirmasi ulang biasanya pembayarannya seperti itu. Kemudian dia issue e-ticket, kemudian muncullah e-ticketnya ya. Kemudian issue e-ticket ini kayak masih sebelum finalnya itu ya. Jadi kayak apa ya, sebelum benar-benar finalnya ya. Kalau misal biasanya kan ditunjukkan ini total terakhirnya ini ya. Kemudian nanti dikonfirmasi. Kemudian setelah konfirmasi oke ya, sudah final. Kemudian kita baru menerima e-tiketnya ya. Ini bisa masuk ke email, bisa masuk ke SMS kode pembayarannya, atau di ini kalau website ya, kalau lewat website itu berarti bisa ke akun websitenya, itu biasanya ada riwayatnya biasanya gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian ya ada ini hubungannya dengan information system ya, information system and business process. Nah, sistem informasi adalah faktor penting dalam proses bisnis organisasi ya, apalagi di era IT seperti saat ini ya. Nah, sistem informasi memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di antara area fungsional yang berbeda. Jadi dari beberapa area fungsional yang berbeda ya, sistem informasi ini sebagai jembatannya ya, memfasilitasi di bagian tengahnya ya, seperti itu, dan memungkinkan pertukaran secara mudah, cross fungsionalnya itu mudah, cross fungsionalnya. Jadi perbedaan teknologi misalkan, atau perbedaan platform ya, seperti itu bisa
dipermudah ya dengan adanya sistem informasi ini. Kemudian dan akses ke data di seluruh proses ya. Secara khusus IS Information System memainkan peran penting dalam 3 area, yaitu yang pertama executing ya the process, executing the process. Nah ini kalau misalkan di bukunya Pak Rainer ini dia mengambil contoh studi kasus mengenai NASCAR use IT in its pre-race inspection. Jadi NASCAR ini adalah Asosiasi Nasional untuk balap mobil ya. Jadi dia ini kayak sebagai, kalau teman-teman pernah lihat F1 ya, F1 itu kan Formula One itu loh ya. Jadi balap mobil itu biasanya kan sebelum balap mobil itu dilakukan, itu mobilnya kan ada diinspeksi ya, dicek dulu ya, apakah sudah siap, bannya apakah perlu diganti, kemudian remnya sudah pakem apa enggak ya, kemudian olinya, bahan bakarnya, semuanya itu sudah siap apa enggak ya. Nah kalau si NASCAR ini dia itu menggunakan IT ya, menggunakan IT yaitu melalui www.nascar.com ya. Adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh keluarga yang mengatur beberapa acara olahraga balap mobil ya. Salah satu proses bisnis utama NASCAR ya, ini terjadi sebelum setiap balapan ya, khususnya pemeriksaan awal mobil ya. Ini alasan pemeriksaan sebelum balapan adalah untuk memastikan bahwa semua mobil sudah alignment tadi ya, sudah sesuai ya, sudah siap, sudah sudah cukup ya sudah cukup aman untuk digunakan balapan, karena berbahaya sekali ya balapan ini kan biasanya kecepatannya tinggi, kalau nggak dicek terlebih dahulu ya nanti bisa beresiko kematian bahkan bagi si pembalap seperti itu. Nah, inspeksi sebelum lomba adalah proses menyeluruh yang dimulai dari 2 hari sebelum perlombaan. Nah ini 2 hari ternyata teman-teman ya. Jadi ternyata nggak hanya sebelum balapan. Kalau saya pernah lihat dulu F1 itu sebelum balapan ya dilakukan inspeksi. Tapi ternyata di NASCAR ini 2 hari sebelum lomba itu sudah dilakukan pengecekan ya. Kemudian setiap mobil yang masuk dalam daftar peserta perlombaan tertentu harus lulus pemeriksaan untuk dapat bertanding ya. Berikut adalah cara kerja prosesnya ya. Pertama ya, si pegawai NASCAR ini menilai apakah sebuah mobil memenuhi persyaratan NASCAR ya, apakah sudah sesuai standar seperti itu ya. Misalnya ketinggian dari permukaan tanah di bagian depan mobil ya, ketinggian dari permukaan tanah di belakang mobil ya, bobotnya, kapasitas tangki bahan bakarnya, dan banyak lagi lainnya ya, faktor lain ya. Mobil yang memenuhi persyaratan diizinkan untuk berlatih dan memenuhi syarat untuk balapan. Nah ini, jadi seperti itu ya. Nah langsung aja ya teman-teman, nanti teman-teman bisa baca di buku Pak Rainer ya, itu lebih lengkapnya. Nah ini ada di breakdown menjadi 3 area ini kan ya, ada executing the process, kemudian ada capturing and storing proses data ya, kemudian ada monitoring proses performance ya. Nah, ya di executing the process ya, ini misalkan ya dalam proses pengadaan ya, IS membuat ini daftar permintaan pembelian. Maka ya ini misalkan kayak gini ya, ini studi kasusnya adalah NASCAR ya. Kemudian
daftar permintaan pembelian. Nah, ini didaftar ya dengan menggunakan IS. Jadi dengan menggunakan sistem informasi didaftar, di checklist ya. Kira-kira dicek hasil inspeksi itu, oh ini kurang ini misalkan. Nah, ini menggunakan IT sudah ya. Oke. Kemudian yang kedua, menginformasikan Departemen Pembelian bahwa tindakan atas pembelian ini diperlukan. Nah, dari beberapa hasil cek tadi ya, di awal tadi ya. Nah, di awal tadi, kemudian muncullah beberapa kebutuhan ya, yang harus dibeli ya. Nah, ini menggunakan IT itu langsung dikirim ke bagian Departemen Pembelian ya. Butuh dibeli ini. Maka di sana ada pengadaan di sana ya, proses pengadaannya. Dicek sama si petugasnya ya, diinspeksi, oke dibeli ini, kemudian dibeli, kemudian dalam waktu tertentu datang ya, kemudian dipasang dan seterusnya kayak gitu. Kemudian di bagian lain ya, setelah pembelian itu dilakukan, maka di sana ada proses akuntan ya, dicatat di bagian keuangan. Akuntan dapat melihat semua pengiriman ya yang diterima agar sesuai dengan faktur yang telah diterima dari pemasok dan memverifikasi bahwa faktur tersebut akurat ya. Nah, jadi oke, setelah barang dibeli, diantar ya, kemudian nanti ada notifikasi pengiriman juga yang itu menggunakan teknologi IS ya, menggunakan sistem information system base ya. Tanpa IS, langkah-langkah ini ya dan proses ini tidak dapat ya diselesaikan ya. Tidak dapat diselesaikan karena memang dia base-nya adalah IT ya, seperti itu. Misalnya jika IS tidak tersedia, bagaimana gudang mengetahui mana yang siap dikemas dan dikirim? Nah, misalkan kayak gitu ya. Jadi itu. Jadi dengan IS ini, adanya IS ini diharapkan bisa lebih cepat, bisa lebih akurat ya, pencatatannya bisa real time seperti itu ya. Kemudian di capturing and storing proses data. Nah, itu proses membuat data seperti tanggal, waktu ya, nomor produk, jumlah, harga, dan alamat, serta siapa yang melakukan apa, kapan, dan di mana. Nah, semuanya itu sudah di capture, sudah ditangkap ya, sudah direkam seperti itu ya. Kemudian and storing proses data. Kemudian datanya disimpan di database ya. IS menangkap dan menyimpan data ini. Biasanya disebut sebagai data proses atau data transaksi, transactional date ya, transactional data ya, transactional data ya, biasanya seperti itu. Kemudian beberapa dari data ini dihasilkan dan ditangkap secara otomatis oleh IS, sehingga apa, dia masuk ke laporan manajemen misalkan, langsung otomatis ya, karena memang terintegrasi ya. Ini biasanya diterapkan di ERP ya, gitu, atau di sistem-sistem yang dia berbasis
IT ya. Kemudian langkah selanjutnya ya ada monitoring proses performance ya. Kontribusi ketiga dari IS ya, kontribusi dari ketiga area ketiga ini yaitu membantu memantau keadaan berbagai proses bisnis. Artinya IS menunjukkan seberapa baik suatu proses sedang dijalankan ya. Jadi ada progresnya yang sudah selesai dilakukan. Nah, itu ada monitoring, nanti akan ada laporannya yang itu biasanya akan real time dan mudah dibaca oleh manajemen puncak ya, oleh pimpinan. Biasanya lihat hasilnya, oh ini progres yang sudah tercapai, hari ini pembeliannya berapa, terserap berapa, seperti itu biasanya kayak gitu. Nah ini monitoring proses performance, kinerjanya dilihat di situ. IS melakukan peran ini dengan mengevaluasi informasi tentang suatu proses ya. Nah, apakah sudah dilakukan, sudah selesai apa enggak, nah itu akan ada di sana. Informasi ini dapat dibuat baik di tingkat instansi ya, yaitu tugas atau aktivitas tertentu, atau di tingkat proses, yaitu proses secara keseluruhan. Jadi biasanya kalau by IS ini itu ada breakdown-nya ya, ada breakdown-nya dibagi-bagi ya, ada dia berdasarkan aktivitas tertentu ya. Nah, aktivitas per aktivitas, nah, itu biasanya lebih diperinci lagi ya, lebih didetailkan lagi ya, poin per poin. Kemudian ada di tingkat proses. Nah, tadi kan ada sudah dibahas ya, ada human resource business process, nah, ada akuntan business process, ada financial business process ya. Nah, kemudian ada managing information system business process juga ya. Nah, jadi ada perbagian-perbagian itu juga, ada peraktivitasnya juga. Ya. Pada tingkat proses, IS dapat mengevaluasi seberapa baik proses pengadaan ya. Proses pengadaan atau proses apapun itu ya dilakukan dengan menghitung waktu tunggu atau waktu antara pengiriman pesanan pembelian ke vendor ya, atau pengiriman barang ya, untuk setiap pesanan dan setiap vendor dari waktu ke waktu. Nah, jadi evaluasinya itu macam-macam, nanti tergantung apa yang sudah di agreement sama si lead system tadi ya, yang lead system itu nanti pengennya kayak gimana, apa yang ditampilkan, apa yang menjadi acuan penilaian kinerjanya, seperti itu. Oke, kemudian kita singgung ya sedikit tentang keunggulan kompetitif. Nah ini sebenarnya dibahas di materi selanjutnya sih, keunggulan kompetitif. Nah ini salah satu yang biasanya menjadi tujuan suatu perusahaan itu menerapkan IT ya. Ini salah satunya adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif atau competitive advantage ya. Nah, keunggulannya apa ya? Dalam melaksanakan proses ini secara luas diakui sebagai dasar yang mendasari untuk semua ukuran signifikan kinerja kompetitif ya pada suatu organisasi. Kalau dulu saya pernah belajar, kalau dengan adanya IT itu ya, kemudian perusahaan itu malah menjadi semakin sulit, semakin ribet, nah, maka ya nggak usah dilakukan, nggak usah diterapkan IT itu, karena sebenarnya tujuan utama IT adalah apa? Untuk mempermudah, untuk mengefisiensikan ya, untuk ya semacam-macam lah ya, untuk meringankan ya. Nah, biasanya ini kalau misalkan awal diterapkan di suatu perusahaan itu biasanya kan kaget ya. Nah itu biasanya masih proses adaptasi ini biasanya masih belum langsung efisien ya, masih butuh waktu ya untuk adaptasi. Tapi ketika itu
terus dievaluasi, kemudian diperbaiki ya, itu nanti makin efisien ya, makin baik ya, sehingga nanti di sanalah nanti diharapkan bisa tercapai keunggulan kompetitif. Nah, kalau di era IT saat ini itu dengan perusahaan itu atau organisasi itu menerapkan IT itu justru akan menjadi nilai tambah ya, nilai jual ya bagi perusahaan tersebut, untuk dipromosikan, untuk untuk dipertandingkan, untuk dibandingkan dengan perusahaan lain yang belum menerapkan IT ya, atau sesama menerapkan IT tapi ternyata lebih efisien di perusahaan ini misalkan, itu menjadi keunggulan kompetitif di sana IT itu ya. Dalam untuk mencapai keunggulan kompetitif, maka si perusahaan ini atau organisasi yang akan menerapkan itu harus mempertimbangkan langkah-langkah berikut ini ya, faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan, customer satisfaction ya, hasil dari pengoptimalan dan penyelarasan proses bisnis untuk memenuhi kebutuhan, keinginan pelanggan. Nah, ini harus diperhitungkan ya, apakah nanti tercapai kepuasan pelanggan ya, bagaimana nanti agar customer satisfaction itu tercapai ya. Kemudian yang kedua biasanya ini pengurangan biaya atau cost reduction ya, cost reduction, hasil dari pengoptimalan operasi dan proses pemasok. Nah, ini harapannya dengan adanya IT ini ya, yang biasanya itu ketika pesan sesuatu itu harus kita pergi ke perusahaan tersebut ya. Dengan adanya IT kita bisa telepon misalkan, atau bahkan nggak harus telepon tapi justru by system ya, software, tinggal klik ya, purchase-nya ya, pemesanannya itu masuk, notifikasinya kemudian langsung diproses seperti itu ya, tanpa kita harus pergi jauh ya ke perusahaan tertentu untuk melakukan pesanan itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengurangan siklus dan waktu pemenuhan, cycle and fulfillment time reduction ya, karena dengan adanya IT ini ya, itu kita tinggal menerapkan software tertentu misalkan ya, tanpa ya jadi ada siklus yang dipotong. Nah, ini biasanya kalau di pemerintahan ini salah satu istilahnya adalah pemangkasan SOP ya. Jadi SOP yang nggak jelas, yang seharusnya bisa dipangkas itu bisa dipotong gitu loh. Sehingga apa? Sehingga waktu pelayanan itu bisa lebih cepat ya. Tidak harus menunggu berbulan-bulan seperti itu ya. Ini yang biasanya digaungkan oleh Pak Presiden ya, di dalam penerapan pelayanan melalui e-government ya. Biasanya itu kayak gitu. Kayak misalkan contohnya di Gresik ini ya, untuk proses pengurusan administrasi kependudukan itu sudah melalui website ya, layanan website. Jadi nanti semuanya diproses via website, syaratnya diupload, kemudian ketika sudah selesai nanti akan setelah disetujui ya, persyaratannya sudah sesuai seperti itu, kemudian disetujui dan kita akan mendapatkan pemberitahuan untuk mengambil berapa hari lagi bisa diambil nanti di kecamatan misalkan, di tempat terdekat kita seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya dari pengurangan siklus dan waktu pemenuhan tadi. Kemudian ada quality ya, kualitas ya, hasil dari pengoptimalan proses desain, pengembangan dan produksi. Ini diharapkan kualitasnya jauh lebih baik ya, layanannya jauh lebih baik, itu juga bagian dari quality ya, kualitas. Kemudian ada diferensiasi atau pembeda ya, pengoptimalan proses pemasaran ya. Nah, ini kalau diferensiasi ini bisa ya, tadi ya saya sebutkan ya Pak, bisa menjadi satu pembanding ya dengan perusahaan lain ya, apakah perusahaan saya jauh lebih baik pelayanannya seperti itu, atau jauh lebih optimal di sini, jauh bisa dengan menggunakan proses menggunakan ERP ya, diharapkan itu lebih cepat. Itu juga bisa
menjadi diferensiasi ya ketika kita mau menarik investor. Nah, ini salah satu dari keunggulan kompetitifnya. Kemudian yang keenam yaitu produktivitas atau productivity ya. Ini pengoptimalan proses kerja ya. Setiap input seperti itu ya. Jadi produktivitasnya dengan penerapan IT diharapkan bisa menghasilkan proses produksi atau layanan yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat seperti itu. Oke, kemudian ada proses business improvement, proses business re-engineering, and proses business management. Ini dijelaskan oleh Bu Uli ya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti akan dilanjutkan penjelasannya oleh Bu Uli. Baik, saya tutup ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Di sini ada penjelasan ya. Keunggulan dalam menjalankan proses bisnis secara luas diakui sebagai dasar yang mendasari semua ukuran signifikan dari kinerja kompetitif dalam suatu organisasi. Nah, ini ada pertimbangkan faktor-faktor ini, misalnya ada kepuasan pelanggan, pengurangan biaya, siklus dan optimalisasi waktu produksi dan logistik, kualitas, dan produktivitas. Nah, jadi istilah-istilah yang ada di judul tadi itu kaitannya erat dengan sebuah proses bisnis ya. Proses bisnis itu dikatakan sebagai landasan gitu ya, yang mendasari semua ukuran gitu ya dalam kinerja di sebuah perusahaan. Itu proses bisnis yang baik akan melihat beberapa faktor yang di sebelah kanan tadi. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Ya, kenapa kok kepuasan pelanggan? Nah, karena semata-mata perusahaan itu dibangun untuk mendukung entah itu penjualan atau servis dan lain-lain, jasa gitu ya. Itu fokusnya ke kepuasan pelanggan. Jika pelanggan dirasa tidak pelayan dengan baik, maka efeknya akan ke penjualannya buruk, kemudian profitnya pasti turun dan lain-lain gitu kan. Oleh karena itu proses bisnis yang baik harus berfokus ke kepuasan pelanggan. Ya, itu hal yang biasa gitu kan. Ya, karena in the real case gitu ya, di kondisi yang nyata ada misalnya perusahaan yang kurang baik gitu ya. Mereka fokusnya bukan ke pelanggannya, tapi lebih fokus ke keuntungan berapa yang harus kita dapat. Nah, kalau perusahaan itu berfokus ke keuntungan, bisa jadi perusahaan itu tidak bisa berumur panjang gitu. Karena fokusnya hanya mencari untung. Nah, kalau kita fokusnya ke keuntungan saja, pasti caranya bisa, kalau yang normal kan ideal kan cara yang baik. Namun di satu sisi bisa jadi menghalalkan cara-cara yang buruk gitu kan ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, oleh karena itu fokusnya harus di kepuasan pelanggan gitu kan. Nah, kemudian ada pengurangan biaya. Nah, perusahaan manapun mereka akan berfokus untuk mengurangi biaya pengadaan gitu kan. Kayak misalnya kalau kita mengurus sesuatu gitu kan, pasti inginnya kalau bisa yang cepat gitu kan, yang cepat dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Nah, kalau ibu-ibu nih kalau beli sesuatu kan juga maunya yang murah tapi yang bagus gitu. Nah, perusahaan pun juga tidak munafik, mereka akan berpikir seperti itu juga. Mereka akan mengkompres biaya-biaya yang tidak penting itu agar meningkatkan lagi profitnya atau keuntungannya gitu kan. Kalau misalnya kita udahlah pokoknya
pelanggan puas, kita torok nggak masalah. Nah itu salah ya. Salah kenapa? Karena kita juga harus menghidupi karyawan-karyawan yang ada di bawah perusahaan tersebut. Kita harus aware dengan lingkungan kita. Misalnya kita punya perusahaan yang ada efek sampingnya, misalnya mengeluarkan limbah, itu kan harus ada penanganannya. Ya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengurangi limbah tersebut, nah kan profit juga untuk kita, gitu kan? Gimana caranya? Nah itu yang harus dicari. Nah oleh karena itu proses bisnis itu tidak selamanya itu saklek atau sama dari tahun pendirian sampai saat ini misalnya. Nah itu tidak akan uh, stuck di situ-situ aja, pasti ada improving atau penambahan, perbaikan seperti itu. Lalu ada siklus dan optimasi waktu produksi dan logistik. Nah, dengan yang kedua tadi ada pengurangan biaya gitu kan. Yang ketiga ada memperpendek siklus dalam produksi atau pengiriman logistiknya. Kalau misalnya kita bisa melayani pelanggan dengan waktu yang cepat, bisa jadi pelanggan itu akan kembali ke kita kan ya. Nah seperti itu. Kalau kita bisa memotong siklus tersebut, maka pelanggan akan merasa terpuaskan. Misalnya dadakan itu bisa gitu ya. Misalnya contoh, besok ulang tahunnya si dok ini gitu. Saya belum prepare apa-apa gitu kan. Mau bikin surprise. Nah, kita akan memilih toko yang bisa diandalkan dong pastinya. Misalnya orang tua kita ulang tahun gitu. Padahal belum prepare apa-apa. Kita belilah sesuatu ke toko yang misalnya toko yang sudah ternama. Biasanya mereka menyediakan apa yang dibutuhkan pelanggan secara mendadak. Nah, itu biasanya kan memotong waktu kan berarti kan ya. Jadi kita nggak perlu pesan 1 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya gitu kan. Nah ini jika kita bisa menerapkan itu dari berbagai hal, entah itu produksi atau logistik, pengiriman, pengadaan, nah itu ternyata bisa berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat tuh kualitas. Ya, di mana-mana pelanggan pasti akan memilih barang itu juga memikirkan kualitasnya, gitu kan. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, kita hanya fokus ke pengurangan biaya, kualitasnya ecek-ecek gitu misalnya ya. Nah, ini juga berbahaya untuk perusahaan, untuk keberlangsungan kedepannya kurang baik. Lalu ada produktivitas. Nah, produktivitas perusahaannya seperti apa? Kalau misalnya perusahaan ini semakin hari semakin maju, semakin banyak inovasi yang dibuat atau pemasukannya semakin hari semakin bertambah, itu berarti kan proses yang ada di dalamnya itu berjalan dengan lancar. Nah, bisa jadi itu perusahaan itu yang punya daya tarik tersendiri untuk pelanggan-pelanggannya gitu ya. Oke, next. Nah, kembali lagi kita membahas tentang proses bisnis. Nah, kalau sudah punya beberapa proses bisnis nih untuk menyelesaikan sebuah alur di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu seperti yang saya katakan tadi, dia tidak akan stuck di proses bisnis yang awal kan ya. Pasti ada perubahan-perubahan gitu kan untuk mencapai target yang lebih baik, yang efeknya misalnya ke penjualan tadi. Nah ini ada pertanyaan dari Mr. Leko gitu ya. Bagaimana sebuah organisasi memastikan keunggulan dari sebuah proses bisnis gitu ya. Ternyata proses bisnis yang ada itu harus dicek ulang, cek ulang, apakah ini harus dibenahi atau kita tetap di proses bisnis yang itu gitu. Gitu ya. Nah,
Bisa kita lihat di sebelah kiri itu ada 2 orang ya, yang sedang berpendapat. Yang kita lihat itu namanya Michael Hammer dan James Kempai. Nah, berdasarkan buku Re-engineering the Corporation tahun 1993, jadi ada kesimpulan yang dikutip bahwa untuk menjadi lebih kompetitif, bisnis Amerika perlu secara radikal mendesain ulang proses bisnis mereka yang fokusnya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Nah, jadi perusahaan di sana harus mendesain ulang proses bisnis yang sudah ada untuk kedua penyebab ini. Yang pertama untuk mengurangi biaya, mungkin biaya produksinya ya, dan meningkatkan kualitas dari produk yang akan dibuat. Nah, jadi di Amerika saja ternyata perlu ada redesign lagi atau mendesain ulang proses bisnis yang ada. Nah, hal ini itu memang perlu ya teman-teman ya. Contoh aja dulu itu perusahaan kan masih manual nih, masih menggunakan kertas, mencatatnya pakai buku pembukuan gitu ya misalnya. Nah, sekarang kan sudah era digitalisasi. Berarti kan perusahaan kan juga harus mengikuti tren tersebut gitu ya. Entah harus perusahaan besar, perusahaan kecil pun juga sebaiknya mengikuti atau menyadari bahwa kita itu lagi di tren era industri 4.0 gitu kan. Jadi jika ingin bersaing dengan yang lain, harusnya kita segera bergerak untuk beradaptasi ke era yang baru gitu kan. Nah, ini penulis lain juga mempunyai ini apa penjelasan gitu terkait mendesain ulang proses bisnis. Nah, ini penulis lain mengembangkan teknologi informasi adalah pendorong utama dari perubahan tersebut. Ya. Tadi yang saya jelaskan ada era digital, berarti kan efeknya itu ternyata membuat proses bisnis yang manual menjadi lebih terotomatisasi gitu ya. Nah, desain ulang radikal ini yang disebut dengan istilah bisnis proses reengineering atau rekayasa proses bisnis gitu ya, BPR. Nah, berarti teman-teman sudah bisa menjelaskan BPR itu maksudnya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi kumpul sama teman-teman dari kampus lain misalnya atau dengan orang-orang yang ahli di pembuatan proses bisnis, Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah BPR gitu ya. Nah, ini ada juga penjelasan lain terkait BPR. BPR, Business Process Reengineering atau rekayasa ulang proses bisnis, adalah strategi untuk menjadikan proses bisnis organisasi lebih produktif dan menguntungkan perusahaan. Ya. Kunci dari BPR adalah bagi perusahaan untuk memeriksa proses bisnis mereka dari perspektif clean sheet dan kemudian menentukan bagaimana mereka dapat merekonstruksi proses tersebut untuk meningkatkan fungsi bisnis mereka. Jadi ibaratnya itu kita harus di posisi netral, benar-benar netral, lalu membuat proses bisnis yang baru. Nah, semata-mata fungsinya untuk produktivitas perusahaan dan keuntungan perusahaan. Nah, ya, yang ujung-ujungnya kalau perusahaan bisa untung karena kita fokusnya ke kepuasan pelanggan, gitu. Jadi kalau ditanya apa itu BPR, saya harap Anda sudah bisa menjelaskan istilah tersebut. Nah, BPR memang perlu ya, memang perlu sekali, namun dalam penerapannya
ada perusahaan yang berhasil, ada perusahaan yang gagal gitu. Kenapa kok bisa terjadi? Nah, ini efeknya bisa jadi dari pengalaman atau kurang menguasai perusahaan tersebut gitu ya. Perusahaan ini mau bergerak kemana? Kepuasan pelanggannya seperti apa? Strateginya seperti apa? Nah, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi BPR itu bisa berhasil atau tidak. Nah, ini ada penjelasan juga. Beberapa perusahaan telah berhasil menerapkan BPR. Namun banyak organisasi menganggap strategi ini terlalu sulit, terlalu radikal, terlalu panjang, dan terlalu komprehensif. Hal ini dapat memberi dampak besar terhadap karyawan, fasilitas, investasi yang ada dalam sistem formasi dan bahkan budaya organisasi. Ya, contoh saja memang kalau habitnya sudah seperti ini, kemudian diubah misalnya ya, pertama habitnya manual, apa-apa harus ditulis, apa-apa harus bisa dipegang gitu ya, bentuknya kertas. Nah sekarang karena udah digital harus soft copy lah, apa-apa di device kita gitu ya. Ada pihak-pihak yang nyaman dengan device tersebut, ada yang tidak nyaman teman-teman. Jadi kita harus ya harus paham dengan kondisi tersebut gitu ya. Dan ini terlihat bahwa ada dampak besar loh yang mempengaruhi, entah itu dari karyawan, fasilitasnya. Kalau misalnya mau digitalisasi berarti fasilitas minimal harus ada komputer gitu kan. Entah itu bentuknya personal komputer atau notebook gitu ya, notebook atau netbook. Nah, itu mempengaruhi juga, dan perusahaan juga harus menyediakan fasilitas tersebut gitu kan. Investasi, nah investasinya juga terpengaruh gitu kan kalau ada perubahan di proses bisnisnya. Nah, yang terlebih terasa di perusahaan ya budaya organisasi. Yang awalnya kita bisa misalnya menunggu informasi dari bidang lain, bisa nunggu sambil ngopi-ngopi, terus gelundung-gelundung kanan kiri gitu kan. Tapi setelah semuanya terotomatisasi, data itu nggak perlu nunggu, kita sudah bisa dikirim, bisa dapat info itu dari email misalnya secara real time, atau data-data yang lain yang lebih cepat lagi diterimanya gitu. Penjelasan juga dari BPR, meskipun banyak kegagalan dalam implementasi BPR, tugas individu. Nah, hasilnya adalah pendekatan yang tidak terlalu radikal, tidak mengganggu, dan lebih bertahap seperti peningkatan proses bisnis. Nah, kalau BPR dirasa terlalu susah gitu ya buat perusahaan, nah ini ada yang namanya BPI, Business Process Improvement. Ya, jadi nanti kalau ditanya BPI, kudu bisa jawab ya. Berarti kalau BPI itu dari proses bisnis yang ada tidak terlalu banyak dirombak, tapi diimprove. Misalnya biar tidak terjadi kesalahan lagi dan lagi, misalnya harus ada step sebelumnya, harus ada verifikasi terlebih dahulu, misalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah istilahnya disebut dengan BPI, Business Process Improvement ya. Nah, BPI, nah ini ya, berfokus pada pengurangan variasi dalam keluaran proses. Ya, jadi variasinya tidak terlalu banyak. Nah, BPI, nah ini ya, berfokus pada pengurangan variasi dalam keluaran proses. Ya, jadi variasinya tidak terlalu banyak. Kemudian biasanya dilakukan oleh tim karyawan yang cukup pakar. Jadi
isinya orang-orang yang ngerti bisnis proses atau proses bisnis itu orang-orang yang menguasai sekali terkait perusahaan tersebut. Jadi visinya kemana, misinya seperti apa, itu ibaratnya sudah hafal gitu ya, udah kelontok gitu ya, udah paham banget lah. Jadi orang-orang yang seperti ini berhak untuk melakukan perubahan atau mengimprove bisnis proses yang ada. Nah, bisa jadi jika ada mitra, nah ini kan terlihat, atau individu lainnya yang terlibat pada proses tersebut. Ada mitra di luar yang misalnya punya keunikan atau punya habit yang seperti ini. Nah, yang berbeda mungkin ya, itu bisa dimasukkan ke bisnis proses perusahaan agar perusahaan bisa secara mudah untuk beradaptasi internal dengan eksternal gitu. Nah, ini kalau kita lihat BPI sendiri ada define fase, fase penjelasan, kemudian measure fase, kemudian ada analysis fase. Nah, untuk mempertahankan upaya bisnis proses improvement dari waktu ke waktu, organisasi dapat mengadopsi manajemen proses bisnis. Nah, ini lain lagi. Kalau bahasa Inggrisnya bisnis proses manajemen, gitu ya. Jadi, untuk mempertahankan BPI yang sudah dibuat, organisasi dapat mengadopsi BPM atau manajemen proses bisnis atau bisnis proses manajemen. Sistem manajemen yang mencakup metode dan alat untuk mendukung desain, analisis, implementasi, manajemen, dan optimalisasi berkelanjutan dari proses bisnis inti di seluruh organisasi. Jadi setelah ada istilah BPI gitu ya, sekarang ada BPM. Nah, ini untuk mempertahankan bisnis proses yang ada. Jadi butuh support apa, butuh manajemen yang seperti apa agar bisnis prosesnya tetap bisa berjalan dengan lancar. Karena semua itu harus terfasilitasi, teman-teman. Jadi kalau pokoknya ada proses bisnis, jalankan gitu aja nggak bisa. Jadi harus dikawal ibaratnya. Anda harus seperti ini, perusahaan harus mengikuti, atau karyawan-karyawannya harus mengikuti alur yang sudah ditentukan di awal atau ditentukan oleh pihak atas gitu ya. Lalu BPM itu mengintegrasikan inisiatif BPI yang berbeda untuk memastikan pelaksanaan strategi yang konsisten. Ya, di BPM itu memang pengawalnya gitu ya, yang awal agar proses bisnis itu bisa berjalan. Lalu komponen penting dari BPM, yang pertama ada pemodelan proses, yang kedua teknologi web yang mendukung ya, dan yang ketiga pemantauan aktivitas bisnis. Nah, ketiga poin ini fokusnya support ke bisnis proses yang ada, walaupun tidak diimprove atau masih tetap yang awal, BPM ini harus tetap ada agar proses bisnis atau budaya organisasi itu tetap berjalan gitu kan. Jujurnya memang bisnis proses itu menggambarkan habit di perusahaan ya. Kalau misalnya alurnya seperti ini, maka budayanya akan mengikuti ya. Jadi kalau ingin memperkuat budaya organisasi, bisa dibenahi dengan proses bisnis yang baik. Nah, ini ada sebuah poin ya. Pastikan Anda paham saat ini saat menemui istilah-istilah ini gitu. Before you go on, what is business process reengineering? What is business process improvement? What is business process management?
Ya, jadi sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, pastikan Anda mengenal banget istilah-istilah ini. Jadi kalau nanti ditanya tentang ketiga istilah ini, Anda sudah bisa memahami gitu. Jadi kita nggak hanya kenal istilah proses bisnis aja, tapi situ ada perombakan, kemudian ada improvement, kemudian ingin mengokohkan atau menjalankan proses bisnis agar long term atau jangka panjang itu harus di manajemen. Nah, oke, silahkan Anda mempelajari istilah-istilah tersebut, melanjutkan ke bab selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke part keempat. Ya, bisa kita lihat bersama di sebelah kiri ini kita dapat mengetahui terdapat beberapa faktor ya yang mempengaruhi dari sebuah organisasi, berjalannya organisasi. Nah, di sini terlihat ada penjelasan juga di sebelah kanan ini, business environment atau lingkungan bisnis adalah kombinasi dari sosial, legal ini semacam hukumnya, ya, kebijakan, lalu ekonomi, physical and politik. Nah, beberapa poin ini merupakan faktor yang merupakan business conduct their operation. Jadi bisnis itu berjalan di beberapa faktor ini. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi juga kayak gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa gambar berikut menjelaskan hubungan antara bisnis, kinerja, dan respon organisasi dan dukungan IT. Nah, Anda akan belajar tentang 3 jenis utama tekanan bisnis. Bukan tekanan sebenarnya, semacam faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Beda pasar, ada teknologi dan sosial, kondisi sosial. Nah, jika kita lihat detailnya di sebelah kiri ini, ya, sini kita bisa lihat dari paling luar itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah sociality atau dari sisi sosial atau politik, legal. Nah, ini kan mau nggak mau isinya pasti people atau orang gitu ya. Nah, orangnya itu bisa pengaruhnya ke budaya atau habitnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Ini akan mempengaruhi sebuah organisasi itu berjalan, gitu kan. Lalu ada sisi ekonomi atau market, gitu ya. Dari sisi ekonomi. Nah, kalau kita lihat dalam sehari-hari itu kan ekonomi itu pengaruhnya cukup besar ya. Jadi kayak misalnya contoh aja UMK di setiap lokasi atau setiap kota, kabupaten itu kan berbeda-beda. Jadi faktor ekonomi ini juga mempengaruhi dalam perjalanannya sebuah organisasi, gitu kan. Jadi berbeda antara saat ada organisasi berjalan di ibu kota sama organisasi yang berjalan di mungkin lingkupnya cukup kecil, misalnya di kota-kota atau kabupaten. Nah, itu kan pergerakannya juga berbeda. Nah, itu mempengaruhi sekali terhadap perkembangan atau keluasan sebuah perusahaan gitu ya. Lalu ada teknologi. Nah, teknologi. 3 faktor ini jadi di organisasi tidak akan lepas dari faktor-faktor berikut gitu ya. Nah, kalau kita perinci lagi dari teknologinya dulu ya, ini ada information overload. Kemudian technological innovation and
obsolescence. Ini merupakan business environment atau lingkungan bisnis yang cukup menjadi tekanan buat organisasi, gitu ya. Kayak ada informasi yang berlebihan. Kemudian kalau mau dikonsumsi organisasi kan berarti kita harus memilih dan memilah, gitu ya. Mana informasi yang penting, mana informasi yang bisa memajukan perusahaan, mana yang tidak. Dari teknologi juga inovasinya. Kalau perusahaan itu ingin melakukan inovasi, berarti kan harus ada budget yang support untuk menjalankan inovasi-inovasi tersebut, gitu kan. Nah, kemudian ada beberapa lingkungan bisnis lain, misalnya ini dari sisi ekonomi. Lalu ada ini contohnya ada powerful customer, jadi ada customer yang ibaratnya semacam golden ticketnya perusahaan, gitu ya. Nah, ini kita harus mengetahui. Berarti kalau sudah tahu customer ini berpotensi, kita harus memberikan pelayanan yang mungkin berbeda daripada member-member yang reguler, seperti itu ya. Kenapa kok seperti itu? Ya pasti fokusnya agar organisasi kita tetap bisa berjalan dan ada support yang tetap loyal ke organisasi kita. Contohnya misalnya perusahaan yang berkaitan dengan bank atau asuransi atau hal-hal yang membutuhkan support dari member atau customer-nya, gitu ya. Changing workforce, ini ada perubahan pekerjaan, kemudian need for real-time operation, jadi membutuhkan data-data yang atau operation yang in time, gitu ya. Pada saat itu harus ada datanya. Nah, ini kan sebenarnya tidak begitu terasa saat perusahaan itu kecil. Tapi kalau perusahaannya sudah besar, sudah kompleks, maka data itu sebaiknya harus real time. Oleh karena itu, di Prodi Sistem Informasi juga mengarahkan penggunaan ERP, gitu ya. ERP, jadi sistemnya terintegrasi sehingga data-data yang dikirimkan ke beberapa bidang lain itu secara real time. Lalu ada global economy and strong competition. Nah, ini kan kondisi pesaing-pesaing di luar ya. Mau tidak mau organisasi harus melirik dong. Pesaing kita modalnya kayak gimana? Kita harus menyesuaikan atau kita harus bersaing seperti apa nih biar tidak jatuh atau kita bisa melebihi strategi-strategi yang ada di kompetitor kita. Ini kan harus kita lihat. Lalu kalau dari sisi sosial, nah ini ada beberapa. Nah, ini contoh ada semacam yang perlu diantisipasi ya. Misalnya terrorist attack and homeland security. Nah, ini kan mau tidak mau kita di dalam organisasi, baik itu berjalan secara digital atau tidak digital, gitu ya, atau masih manual, itu kan harus punya proteksi data, gitu kan. Nah, proteksi aset atau yang lainnya. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan sebuah perusahaan. Kemudian ada ethical issue. Nah, ini isu-isu etik ya. Lalu ada compliance with government, regulation and deregulation. Jadi kebijakan pemerintah seperti apa, gitu ya. Lalu social responsibility. Nah, ini sosial kita perlu perhatikan juga. Lalu di ring yang paling dalam ini ada organization performance response. Jadi kinerja organisasi, tanggapan atau respon itu ya, respon tanggapan, gitu ya. Organisasi performance, kinerja organisasi, gitu ya. Nah, dari gambar ini terlihat ternyata faktor-faktor ini itu bisa disupport oleh IT, gitu kan. Jadi contoh electronic commerce atau kita sering menyebutnya e-commerce, gitu ya. Nah, kemudian ada berbagai macam yang lainnya. Nah, Anda bisa membaca sendiri. Ini ada customer focus and service, self service. Nah, ini kaitannya dengan
menjalin hubungan baik dengan customer agar bisa connect terus gitu kan. Jadi tetap harus secara rutin dilakukan entah itu diskusi atau pembahasan-pembahasan yang mengikat customer tersebut. Contoh aja, besok saya ulang tahun gitu kan. Berarti perusahaan yang menganggap dia sebagai powerful customer, sebaiknya perusahaan itu tahu dong kalau besok customernya ulang tahun, mungkin tindakan lainnya memberikan ucapan selamat ulang tahun atau memberikan hadiah dan lain-lain. Nah, itu biasanya trik-trik marketing juga ya. Tapi kalau misalnya itu nggak disupport sama IT, bisa jadi kesalahannya banyak di human-nya ya, istilahnya human error. Jadi kalau misalnya sudah tercatat semua data lahir customer, tapi karena nggak ada yang ngingetin, akhirnya terlewat gitu aja, gitu kan. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu kan sayang sekali. Jadi customer relationship-nya berkurang. Oke, mungkin Anda bisa memperdalam materi-materi ini. Untuk penjelasan dari part 4 cukup sampai di sini. Baik, terima kasih telah menyaksikan materi pada pertemuan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan Anda menghubungi dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.